Hey guys, kalian tau gak sih ternyata bikin pizza tuh gak susah seperti yang kalian bayangkan. So today I'll be sharing with you my most easiest and simplest pizza recipe. So keep on watching and let's get started! Okay guys, so for this recipe kita ada 3 step. Untuk step pertamanya adalah bikin pizza dough atau adonan pizza. Jadi kita siapin dulu air hangat, terus kita masukin gula pasir. Selanjutnya kita bakal masukin juga ragi instan. Di sini aku pakai merek Fermipan. Kalian bisa beli merek apa aja. Dan di supermarket juga banyak. Kita pakai 1 sachet dan langsung dimasukin semuanya. Selanjutnya kita bakal aduk-aduk kayak begini. Dan atasnya bakal kita tutup and we leave it for about 5 to 7 minutes. Pokoknya sampai raginya activated dan sampai dia berbusa terus kayak keluar bubble seperti itu. Nah, sembari kita nunggu sampai raginya activated, kita bakal mulai adonan kita ya. Jadi di sini aku bakal pakai tepung roti cakra kembar. I will also be using these measuring cups right here. Dan langsung aja kita taruh 2 cups of bread flour atau tepung cakra kembar. Selanjutnya aku bakal taruh juga garam. FYI untuk seluruh takaran dan juga ingredientsnya bakal aku taruh di description box below, so just check it out. Selanjutnya kita taruh juga gula pasir, lalu kita whisk atau kita mix it like this. Di sini aku pakai whisk aja supaya everything is just combined together. And at this point, our instant yeast is probably done. Tada! Dia udah puffed ya, dia udah kayak berbusa dan dia udah naik banget, udah activated. Jadi kita udah bisa memakai ragi instan kita. Kita masukin aja ke dalam our mixture bowl. Dan selanjutnya kita bakal mulai mengolen adonan kita ya. Tapi di sini aku pakai mixer dulu khusus buat roti. Tapi if you guys don't have any mixer, it's totally fine, don't worry. Karena abis ini pun aku langsung pakai tangan ngoleninnya. Jadi kalau kalian nggak punya mixer dari awal pun kalian pakai tangan aja, it's totally fine. Hasilnya bakal sama aja, cuman kayak lebih lelah aja sedikit gitu. Cuman bedanya di situ doang. Jadi kayak kalian ngolennya lebih lama. And honestly, kenapa aku pakai mixer awalnya itu gara-gara aku kurang suka dengan bau ragi instan ya. Jadi kayak kalau dia pakai mixer tuh jadi kayak nggak berbekas di tangan karena kan itu basah ya. Jadi kayak you know what it smells right. Selanjutnya kalau adonan kalian udah nggak terlalu lengket lagi, kita pindahin aja langsung to a flat surface like this. Tapi jangan lupa pakein a little flour di bawahnya supaya nggak lengket. Nah selanjutnya kalian lanjutin aja ngolen seperti ini. Bener-bener pakai sekuat tenaga ya. Jadi dengan kekuatan bulan dan bintang dan seluruh energi luar, dalam, atas, bawah semuanya. Jatuhnya silat ya say. Nah kalau adonan kalian terlalu kering gak usah panik, tinggal tambahin air aja. Dan kalau dia terlalu basah tinggal tambahin tepung lagi. Oke guys, jadi kalau adonannya udah mulai halus, kalian bikin bola-bola. Dan kalian bisa tampar-tampar aja dengan kasih sayang seperti itu. Terus you guys can test it out dengan cara kalian menekan bola tersebut. Dan kalau dia naik lagi ke atas, it means that it is ready. Selanjutnya kalian siapin sebuah wadah atau kayak bowl atau kayak mangkok gede gitu. Terus kalian olesin semuanya, masukin adonan bolanya dan bagian atas adonannya juga kalian olesin juga. Di sini aku pakai olive oil, tapi kalian mau pakai minyak apa aja juga bebas. Yang penting jangan minyak jelantah ya say. I'm just kidding, I know you won't do that. Selanjutnya bagian atasnya bakal kita tutup seperti ini. Di sini aku pakai plastic wrap, tapi kalian bebas mau pakai kain juga boleh. Dan didiemin selama 1 jam. Okay you guys, so for the next step atau step kedua kita adalah making pizza sauce. Nah kalau kalian mager dan pengen langsung aja pakai saus instan yang udah jadi kayak semacam La Fonte dan Prego dan lain-lain, kalian bisa skip step ini. Tapi di sini aku bakal nyontohin cara bikinnya from scratch. Jadi di sini aku pakai 5 tomatoes dan bagian atasnya udah aku silang-silangin huruf X dengan pisau. Terus aku rebus selama 3 menit dan setelah direbus, it will look something like this. Jadi dia bakal kayak agak kelupas gitu ya kulitnya. Jadi tinggal kita kupasin aja with a knife. Terus kalau untuk bagian yang kurang indahnya bisa kalian potong-potong juga. Terus masukin aja ke wadah seperti ini. Terus kita penyet-penyetin. Jadi ini tuh kayak mashed potatoes gitu loh caranya. Cuman bedanya ini bukan kentang tapi dengan tomat begitu. And then we just do the same thing all over again for the whole 5 tomatoes. Dan kalau kalian pengen hasil yang lebih lembut, kalian bisa pakai blender. Cuman aku lebih suka manual seperti ini because I like the texture of the tomatoes untuk nanti dijadiin saus di atas pizza kita. Nah, setelah dipenyet-penyet seperti ini, kita akan mulai memasak saus pizza kita.
Jadi di sini aku bakal manasin dulu olive oil di dalam wajan atau wok seperti ini. Kalian bebas mau pakai minyak biasa juga, it's okay. Selanjutnya kita bakal tumis bawang putih dan juga bawang merah. Honestly, this smells super good. Enak banget wanginya, padahal baru bawang-bawangan doang. Di sini aku pakai garlicnya yang super banyak, cause I love garlic. And then after that kita masukin chopped tomatoes yang tadi udah kita banyak-banyakin, kita masukin ke dalam. And FYI di sini kita bakal nge-mixnya bener-bener santai aja ya, jadi pakai api yang rendah. Jadi kalian gak usah buru-buru pas ngaduk-ngaduknya. And now we are ready for seasoning. Pertama-tama kita masukin gula pasir, selanjutnya parsley, and also some oregano. Jadi ini Italian herbs-nya biar kerasa ya. And then we just mix it again super well and super slowly. Selanjutnya kita pakai bon cabe because we are Indonesians and we love our spices. Di sini aku bakal pakai bon cabe aja. Kalian bebas kalau mau pakai spices yang lain juga boleh. And of course kita pakai garam juga. At this point kalian pasti udah kayak bener-bener oh my gosh, harum banget gitu, kayak gak sabar. Tapi kalian harus sabar, karena kita masih harus simmer the sauce. Jadi kita tutup aja menggunakan tutup panci seperti ini, and we just leave it for like 5 minutes. So after 5 minutes, kita buka lagi tutup pancinya, dan sekarang kita bakal tambahin butter. Di sini aku pakai yang unsalted ya, jadi kalian bebas mau pakai merek apa aja, dan sebanyak apa sesuai dengan selera masing-masing aja. You guys, this is super satisfying. I just love watching butter dissolving and like melting like that. And ta-da! We are finally done making our pizza sauce. Jadi yang terakhir adalah our third and final step, yaitu making our pizza. Mari kita buka our little dough yang tadi udah kita rehat selama 1 jam. Nah ini dia udah double the size dan dia bakal poof, poof, and poof. Oh my gosh, it's super satisfying dan itu wangi banget sih. I just love the smell of like fresh dough like this. Nah setelah itu kita masukin, kita keluarin sih maksudnya. Kita keluarin adonannya ke atas meja. Dan kita mulai ngebentuk pizza kita. Di sini aku bakal butuh bantuan dari rolling pin because I am not Italian, so I need help with this rolling pin. Kalian pakai rolling pin aja, kalau kalian nggak punya bisa pakai botol atau apa. Pokoknya gunain ide kalian aja. Nah setelah adonannya udah lumayan lebar, baru kita sosokan nih kayak orang Itali. Jadi kita naikin, maksudnya kita angkat adonan kita, terus kayak dilebarin menggunakan our knuckles. Knuckles tuh kayak semacam apa ya, kayak kalau misalkan tangan kita dikepal, kalau kita mau mukul orang, nah itu knuckles kan. Nah itu kayak kita lebarin aja kayak in a circular motion. Nah sekarang bagian ini bagian serunya nih, kita bakal ngedekor atau kayak menaruh topping-topping pizza kita. Di sini aku pengen memiliki crust yang super cheesy, jadi pengen kayak yang di Pizza Hut gitu loh. Jadi crustnya tuh ada mozzarella cheese di dalamnya. Jadi aku pakai mozzarella cheese yang string seperti ini. Terus kalau misalkan dia kurang panjang, tinggal kita tarik aja. Jadi nggak usah panik. Everything will go according to plan, don't you worry. Habis itu bagian crustnya kita lipat seperti ini. Jadi kalian kayak imajinasikan aja gitu loh, kayak kira-kira pizzanya tuh seperti apa yang kalian pengen gitu loh. Mungkin kalian gak suka pakai mozzarella crustnya, mungkin pengen pakai sosis juga bisa. Pokoknya kreasinya bebas banget, just it's up to you guys. Yang penting you guys are happy making this pizza. Nah kalian harus pastikan semuanya rapet ya, jadi jangan ada udara sama sekali. Selanjutnya kita bakal olesin pakai oil. Di sini aku pakai olive oil, tapi bebas kalian mau pakai butter juga bisa. Dan kita bakal langsung aja tusuk-tusuk menggunakan garpu seperti ini supaya nanti pas di bake di oven tuh dia benar-benar matang. Nah aku bakal pindahin adonan ini ke atas parchment paper atau baking paper seperti ini. Kalau misalkan kalian punya kayu yang khusus untuk pizza, untuk ngebakar pizza, kalian bisa pakai itu. But since I don't have one, jadi aku pakai baking paper aja. Selanjutnya di bagian atas adonannya kita masukin seluruh pizza sauce yang udah kita bikin tadi itu. Setelah sausnya udah rata, kita tinggal taruh aja toppingnya. Bebas kalian mau topping apa aja. Di sini sih aku pakainya smoked beef dan juga mushrooms and cheese. Cuman kalau kalian mau taruh kayak misalkan chicken atau paprika, nanas, sausage, bebas sih. Literally, it's up to you guys. But I'm sure all of you love cheese. Jadi pasti di atasnya kita bakal top it off with some mozzarella shredded cheese. Okay guys, now we are ready to bake. I'm gonna put it in the oven for 20 minutes. Oh my gosh you guys, we're finally done. This smells so good. Ya ampun, ini kejunya kemana-mana, bener-bener melimpah banget.
Kalian harus cobain resep ini, insya Allah anti gagal karena udah aku gampangin buat kalian. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe for more videos like this. Bye!